Dalam sidang pertamanya, Dr. Tifa menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan 25 kuasa hukum yang mendampingi saat persidangan. Dalam persidangan tersebut, Dr. Tifa didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Persidangan sempat diwarnai perdebatan ketika kuasa hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan terhadap berkas perkara maupun BAP yang belum diserahkan secara lengkap. Atas hal tersebut, kuasa hukum Dr. Tifa menilai hasil persidangan prematur. Saya akan memberikan waktu. Pemirsa, setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Dr. Tifa menyebut poin dakwaan tidak relevan dan akan mengajukan perlawanan. Dr. Tifa juga menyampaikan satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik, yakni dengan menunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Merespon hal tersebut, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan ijazah Joko Widodo dari SD hingga bangku perkuliahan akan ditunjukkan. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Pemirsa, persidangan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Tifauzia sudah dimulai. Sementara tersangka Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan. Apakah proses hukum kasus ini sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku ataukah kasus ini terkesan dipaksakan baik oleh terlapor maupun pelapor? Kita akan melihat jejak hukumnya bersama Hakim Agung tahun 2011-2018 Gayus Lumbun. Selamat sore Bapak. Ya, Bapak audionya sepertinya belum on. Boleh dibantu, Pak? Selamat sore, Pak. Kami belum mendengar suara Bapak ini. Ya, selamat sore, Bapak. Belum tersambung ya, Pak? Halo? Halo Pak, Pak Gayus. Sudah bergabung Pak? Baik, sambil menunggu audio dari Bapak Gayus, kita ke informasi yang satu ini pemirsa. Setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Dr. Tifa menyebut poin dakwaan tidak relevan dan akan mengajukan perlawanan.
Dr. Tifa menyampaikan satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik yakni dengan menunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Merespon hal tersebut, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan ijazah Joko Widodo dari SD hingga bangku perkuliahan akan ditunjukkan. 29 April 2025, saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Itu tolong dibuktikan dulu. Ya, kita akan berdialog dengan Bapak Gayus Lumbun. Pak Gayus sudah bersama kami? Ya, sudah. Ya, sudah, Pak Gayus, ini tim kuasa hukum tersangka Tifauzia ini menilai berkas yang diterima mereka tidak lengkap dengan yang diterima hakim. Anda melihatnya bagaimana? Saya harus memperhatikan ini dari sisi pandangan akademik, ya. Jadi dari undang-undang mengatur, dari prosedur yang digunakan. Saya menggunakan satu ukuran yang disebut sebagai beyond reasonable doubt. Artinya apa? Artinya bahwa pembuktiannya itu berdasarkan keraguan yang wajar, keraguan dari dua belah pihak. Bagaimana keraguan tentang keadilan hukum dan keadilan sosial, ya, legal justice dan social justice. Mungkin diharapkan salah satu pihak ini, Ibu Tifa misalnya, mengharapkan harus ada satu keadilan, satu proses yang bergabung dengan beyond reasonable doubt itu di sisi sosial. Tetapi kan prosedur pengadilan melalui prosedur hukum yang berlaku tentunya mempunyai cara yang mungkin agak berbeda. Tetapi inti dari semuanya ini harusnya keadilan yang bersama-sama untuk bisa digunakan. Tentang hal-hal yang menyangkut fitnah, yang deliknya ada delik ITE, tentang bagaimana penyiaran video, unggahan atau data elektronik yang diduga disebarkan, ini menjadi topik utama pembuktiannya. Tentang pembuktian kepalsuan ijazah, mungkin itu saya berpendapat secara pandangan akademik tidak di wilayah ini. Penggunaan dan pembuatannya iya, ini masuk perbuatan. Tapi keabsahan ini palsu atau asli, itu bukan wilayah pengadilan pidana, itu melalui proses yang lain. Bisa PT UN, bisa sengketa informasi, ada dua wilayah lain yang nantinya bisa dibawa ke sini sebagai salah satu alat bukti atau barang bukti. Ini pendapat saya. Jadi fokus pada hari ini adalah pada perbuatan-perbuatan baik korban maupun pelaku. Apa tadi saya menyebut beberapa pasal, ya, pasal 433, pasal 434, pasal 441 KUHP. Yang baru ada persoalan dengan yang lama, yaitu pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian yang lain disebutkan di sini hal-hal menyangkut kepada delik-delik yang lain berkaitan dengan perbuatan, tidak dengan ijazah palsunya atau barang palsu, karena pengadilan pidana tidak mengesahkan tentang kepalsuan dokumen. Itu intinya, ada lembaga lain. Jadi jangan ditarik ke wilayah-wilayah yang bukan wilayah pengadilan ini. Itu pandangan saya. Baik, tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan dari kasus ini, bergulirnya kan sudah cukup lama ya Bapak. Apa ada tahapan yang menurut Anda layak mendapat perhatian khusus dari sisi hukum acara pidana? Ya, tentu peran khusus adalah bagaimana terdakwa yang melalui surat dakwaan dibacakan, itu yang dihadapi. Di luar itu wilayah yang lain, tentang bagaimana
kedudukan dari ijazah itu palsu atau asli, itu tidak di wilayah ini. Ini wilayah pidana yang menyangkut perbuatan menggunakan iya, memalsukan iya, tapi barangnya tidak.